Hai sahabat DP Channel yang dikasihi, hari ini kita merayakan Pesta Hari Raya Semua Orang Kudus ataupun dipanggil sebagai All Saints Day. Pesta ini bermula pada tahun 609 ketika Paus Bonifacius V merombak Pantheon, yaitu tempat ibadat kafir untuk dewa-dewi Romawi, menjadi sebuah gereja. Gereja ini dipersembahkan kepada Santa Maria bersama para rasul. Dahulu, di Roma, hari raya ini biasanya dirayakan pada hari Minggu sesudah Pentakosta. Lama-kelamaan, pesta ini menjadi populer untuk menghormati para kudus, baik mereka yang sudah diakui rasmi oleh gereja maupun mereka yang belum dan yang tidak diketahui. Pesta hari ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja yang oleh jemaat-jemaat perdana disebut Persekutuan Para Kudus, yaitu persekutuan semua orang yang telah mempercayakan dirinya kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darah Anak Domba Allah. Secara khusus, pada hari raya ini kita memperingati rombongan besar orang yang berdiri di hadapan takhta Allah karena mereka telah memelihara imannya dengan baik sampai pada akhir pertandingan di dunia ini, sehingga memperoleh ganjaran yang besar di surga. Saudara-saudari, maka jelaslah bahwa kekudusan itu secara umumnya berarti tidak bercela, suci, bersih, dan juga murni. Menurut Gereja Katolik dalam dokumennya Gaudete et Exsultate, dan rujukan utamanya yaitu pada ucapan sabda bahagia Yesus dan Matius 25 ayat 31 hingga 46 kepada kita, terdapat 5 ciri kekudusan, di mana ciri-ciri ini kita boleh mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Santo Paulus mengajak umat Kristen di Roma agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, menuntut pembalasan, dan tidak dikuasai oleh kejahatan, namun sebaliknya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sikap ini bukanlah tanda kelemahan, namun tanda kekuatan sejati, sebab Allah sendiri panjang sabar dan besar kuasa. Yang kedua, sukacita dan rasa humor para kudus mampu hidup dengan sukacita dan rasa humor. Tanpa lari dari kenyataan, mereka memancarkan semangat positif dan kaya akan pengharapan bagi sesama. Menjadi orang Kristen adalah sukacita dalam roh, sebab cinta kasih seharusnya diikuti sukacita. Karena siapa yang mengasihi akan selalu menikmati kesatuan dengan yang dikasihi, maka kasih diikuti sukacita. Yang ketiga, keberanian dan gairah menjadi kudus harus bermula dari suatu dorongan untuk mewartakan Injil dan meninggalkan suatu tanda di dunia ini. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, Yesus sendiri datang menjumpai kita dan mengatakan kembali dengan tenang dan tegas kepada kita, "Jangan takut. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kata-kata tersebut memungkinkan kita untuk berjalan dan melayani dengan sikap penuh keberanian yang dibangkitkan oleh Roh Kudus dalam diri para rasul dengan mendorong mereka untuk mewartakan Yesus Kristus. Yang keempat, dalam community beriman. Kalau kita hidup terpisah dari sesama, sangatlah sulit untuk melawan nafsu, jerat perangkap, serta godaan iblis dan dunia yang egois ini. Diserang oleh pelbagai macam godaan yang memikat, jika kita terlalu kesepian, dengan mudah kita kehilangan kepekaan akan realitas dan kejernihan batin dan menyerah karena hakikatnya kekudusan adalah perjalanan secara community. Hidup atau bekerja bersama dengan sesama tentu menjadi jalan perkembangan rohani. Santo Yohanes dari Salib mengatakan kepada salah seorang pengikutnya, "Hiduplah dengan yang lain agar Anda bekerja dan berlatih dalam kebajikan." Yang kelima, doa yang terus-menerus para kudus adalah orang-orang dengan semangat doa yang membutuhkan komunikasi dengan Allah. Mereka tidak tahan terperangkap dalam kegelapan akan dunia ini
Dan di tengah-tengah daya upaya dan pemberian diri, mereka merindukan Allah, keluar dari dirinya sendiri dalam pujian dan memperluas batas-batasnya dalam kontemplasi akan Tuhan. Tidak mungkin ada kekudusan tanpa doa, walaupun doa tersebut tidak perlu panjang atau melibatkan emosi yang kuat. Santo Yohanes dari Salib menganjurkan untuk berusaha senantiasa tinggal di hadapan Allah secara nyata, imajinasi, ataupun secara kesatuan sejauh karya itu memungkinkannya. Oleh itu sahabat DP Channel yang dikasihi, kekudusan ialah satu proses dan bukannya pencapaian semata-mata. Dan semua ini haruslah disertai oleh doa, community dan bimbingan daripada gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tuhan memberkati kita semua.